warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Indonesia memiliki aneka etnis, budaya, dan agama yang menjadi kekayaan sekaligus tantangan, sehingga dibutuhkan sikap saling menghargai dan toleransi. Di era digital, generasi milenial menjadi pengguna aktif teknologi yang membentuk arus informasi. Namun, di balik kemajuan tersebut muncul ancaman seperti intoleransi, radikalisme, dan polarisasi sosial yang menuntut kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkan kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Penguatan Moderasi Beragama di kalangan generasi milenial melalui platform digital. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 105 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bawah kuasa-Mu ya Allah, dari usikan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih sesudah mendapatkan keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Hadirin yang berbahagia, dalam tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab jilid 2 halaman 177 diterangkan
bahwa ayat ini memperingatkan agar umat Islam tidak meniru perilaku umat terdahulu, khususnya ahli kitab yang berselisih dan terpecah belah karena mementingkan golongan masing-masing. Ayat ini menegaskan bahwa ilmu dan kebenaran saja tidaklah cukup jika tidak diiringi dengan sikap rendah hati, kejujuran intelektual, dan akhlak mulia. Adapun di dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia jilid 1 halaman 175 diterangkan bahwa Allah memperingatkan agar umat Islam tidak terpecah belah seperti umat Yahudi dan Nasrani yang terpecah karena mementingkan golongan masing-masing. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di era digital, generasi milenial berperan penting dalam membentuk narasi keagamaan modern. Mereka mampu menyajikan nilai spiritual secara menarik, namun sering kurang dalam pemahaman mendalam. Saudara-saudaraku, pada bulan Mei tahun 2024 lalu telah terjadi keributan di Kampung Poncol Serpong saat mahasiswa Katolik Universitas Pamulang menggelar doa rosario di sebuah indekos. Warga merasa terganggu karena berlangsung larut malam hingga terjadi kekerasan fisik. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana ketegangan berkeyakinan dapat menyebar luas di media sosial, menegaskan pentingnya penguatan moderasi beragama. Hadirin, sekali lagi mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 sebagai berikut. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Maha benar Allah atas segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin yang berbahagia, dalam tafsir Al-Azhar jilid 9 halaman 340 diterangkan bahwa sesama mukmin adalah saudara, sehingga jika terjadi perselisihan, kewajiban umat Islam lainnya adalah mendamaikan dengan tulus. Persaudaraan dalam iman tidak boleh dikalahkan dengan ego dan amarah.
Islam mengajarkan bahwa agar perdamaian dijadikan jalan utama dalam menyelesaikan konflik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. janganlah kalian saling hasad, saling menipu, saling membenci, dan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, nomor 6554. Dewan Hakim yang tampak riang gembira serta sahabat syarahil Quran yang berbahagia. Sejarah mencatat bahwa perbedaan dan potensi konflik antar umat sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya adalah perselisihan antara kaum Aus dan Khazraj yang hampir pecah kembali karena provokasi pihak luar. Namun dengan hikmah dan seruan ukhuwah, Nabi Muhammad berhasil mempersatukan mereka kembali dalam semangat persaudaraan. Hadirin, peristiwa ini mengajarkan bahwa konflik bukanlah hal baru, namun yang terpenting adalah bagaimana cara menyikapinya. Hadirin rahimakumullah, dari uraian tadi dapat kita tarik benang merahnya. Pertama, moderasi beragama bukan sekedar sikap netral, melainkan jalan aktif menjaga harmoni melalui pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan. Kedua, generasi milenial memiliki peran strategis dalam menyebarkan nilai toleransi melalui konten digital yang mendidik dan menyejukkan ruang publik. Akhirnya ini yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu Dewan Juri, cukup sekian syarahan kami. Mohon maaf atas kekurangan kami. Terima kasih, semoga berjumpa kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.